sudah sampai ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 46. Jadi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya, coba. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Ya, kami mendustakan hari pembalasan. Kalau kita lihat di dalam kitab Imam An-Nawawi, ad-din itu maknanya luar. Jadi bukan agama maknanya. Ad-din itu kalau kita lihat di dalam pendapat Imam An-Nawawi, pendapat Ibnu Abbas, ad-din yahtamilu maknayani, kata beliau. Din itu mempunyai dua makna. Yang pertama al-amal, amal perbuatan itu namanya ad-din. Kemudian yang kedua, maka kalau ada orang khairuddin, supaya-supaya amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi bukan supaya-supaya agama, tidak. Kemudian yang kedua, itu ad-din itu maknanya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Kita bisa lihat nanti di dalam tafsir Ibnu Abbas, kita bisa lihat nanti dalam penjelasan Asy-Syarhul Kabir lil Hadits Arba'in Nawawiyah. Jadi syarah kabir itu kalian sampai 1000 halaman. Itu di situ termasuk komentar Imam An-Nawawi tentang ada sebuah hadis yang ad-dinun nasihah, ya, ad-dinun nasihah. Jadi kata Imam An-Nawawi, makna ad-dinun nasihah, beliau mengatakan ad-din fi hadzal hadis bermakna al-amal. Jadi di sini maknanya amal perbuatan, kata beliau dalam syarah kabirnya. Apa maknanya? Ad-din an-nasihah. Amal perbuatan kita kalau ingin diterima oleh Allah, an-nasihah, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan agama itu adalah nasihatnya. Kemudian kalau kita lihat di Maliki Yaumiddin, apa makna din di situ? Yang menguasai hari kebangkitan. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, maknanya apa? Yang Muhammad akan saya beritahukan kepada kamu siapa-siapa yang mendustai hari kebangkitan. Bukan mendustai agama, bukan mendustai agama. Jadi di sini sudah sesuai terjemahannya. Jadi waqulna nukadzibu biyaumiddin. Jadi kami ini Rasulullah mengatakan itu di dalam neraka itu ketika diberikan syafaat semua keluar kecuali 4 kelompok. Kelompok yang pertama orang yang tidak salah. Kelompok yang kedua itu orang bakhil, mungkri. Kelompok yang ketiga dia memeluk-meluk Al-Quran. Kelompok yang keempat yang kita baca sekarang ini, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Jadi kunna ini cerita tentang madhi, tentang masalah. Artinya ini ketika berada di padang mahsyar. Di dalam tafsir Syarawi, apa kata Imam Syarawi? Wala najidu fi Taurati wa Talmud akhbara yaumil qiyamah. Kami setelah meneliti, kata Imam Syarawi, tidak pernah kami dapatkan di dalam kitab lain selain Al-Quran Karim, termasuk Taurat, termasuk Talmud, termasuk Injil, kecuali Quran yang menceritakan hari dari manusia meninggal dunia, manusia di alam barzakh, di padang mahsyar, ketika dihisab, masuk ke dalam surga dan neraka secara detail di dalam Al-Quran. Maka rugi kalau kita Al-Quran selalu bersama kita, tetapi kita tidak pernah tahu isi Al-Quran. Bagaimana kematian nanti diceritakan secara rinci dalam Al-Quran. Bagaimana kita ketika meninggal dunia ada dalam Al-Quran diceritakan. Bagaimana kehidupan kita juga ada di dalam Al-Quran. Maka Imam Al-Qurtubi berinisiatif membuat sebuah kitab judulnya Ahwalul Mauta. Jadi keadaan seorang ketika setelah mati, maka beliau mengutip dari ayat-ayat Al-Quran. Maka Imam Al-Qurtubi tidak hanya sebagai seorang penafsir, beliau juga seorang penulis yang menulis tentang keadaan setelah mati khusus dan mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis. Jadi diberi Ahwalul Mauta, ada panjang lagi ini. Kau sendiri sekali mengambil wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini kalimat ini kenapa tidak wa kunna nakdzibu? Kenapa tidak nakdzibu? Nukadzibu itu menggunakan tasdid
Istimrar apa? Dari kami kecil kami mendustai, dari ini kemudian kami terus dusta. Makanya pada masa Nabi Nuh alaihissalam kita bisa melihat dari cerita ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Seorang ibu mengajarkan anaknya, wahai anakku, jangan pernah ikut sama Nuh. Nuh itu sudah gila. Ya Pak, Nuh itu gila. Nuh itu sudah tidak pas lagi kepalanya. Makanya masyarakat waktu itu selalu ketika anaknya lahir dia pesan, jangan ikut Nuh. Nuh sudah gila. Jangan ikut Nuh sudah tidak benar lagi pikirannya. Akhirnya apa? Mindset anak kecil. Dia tumbuh dewasa terus berustai Nabi, sehingga dia meninggal dunia. Besok ada anak lagi terus dia berustai, sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wala yalimu illa fajiran kafara. Kalau kau ingin tenggelamkan semuanya ya Allah, umat-Mu, termasuk anak kecil, umat-Mu. Jadi makanya dimatikan semua, termasuk anak kecil yang tidak masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, semua meninggal. Jadi alasannya Nabi Nuh punya alasan, wala yalimu illa fajiran kafara. Kenapa? Dalam terdakwah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, mereka terus melahirkan orang-orang yang fajiran kafara, orang yang tidak patuh, tidak taat. Kalau kau selamatkan anak kecil, mereka akan melahirkan orang-orang yang tidak taat juga. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Maka di sini disebutkan bukan dengan kalimat tasdid. Jadi ada tasdid. Itu tasdid itu menunjukkan kepada dawamah wal istimrar, terus berkelanjutan. Jadi mereka bohong dari dulu, terus bohong, mendustai hari kebangkitan, tidak percaya pada hari kebangkitan. Makanya efeknya apa? Seorang yang percaya kepada hari kebangkitan, maka hidupnya akan terkontrol. Waktu dia ingin berbuat maksiat, nyuruh kebangkitan pada maksiat kayak menyuruhnya. Kalau dia ingin, tapi kalau dia tidak yakin pada hari kebangkitan, maksiat terus dia lakukan. Allah dapat juga dulu. Aku dari dulu aku lalu mati. Kita makan ini, kita ambil, kita zalimi orang lain. Nanti setelah kita mati sudah habis. Ini maknanya dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Maka hari kebangkitan itu membawa efek bagi tubuh dia untuk tidak terus menjaga diri. Ini seperti kata Abi Hurairah. Pada suatu hari Abi Hurairah bertanya kepada seorang pemuda. Apa kata Abi Hurairah? Wahai pemuda, kamu tahu tak takwa itu apa? Pemuda ini menjawab, saya tidak tahu. Cuma nama saja takwa. Nah, anak tak takut menjadi orang bertakwa. Soalnya apa? Jadi takwa apa? Kalimat saja dia tahu. Kemudian apa kata Abi Hurairah? Kalau seandainya di semua tempat, kata Abi Hurairah, di situ banyak ada duri, di sini ada duri, di situ ada duri. Apa yang kamu lakukan? Saya akan berjalan di depan dengan sangat hati-hati sekali. Kenapa kata Abi Hurairah? Supaya kaki saya tidak kena duri. Itulah takwa, kata Abi Hurairah. Kamu hidup di dunia ini dengan sangat hati-hati sekali. Jangan sampai kadang-kadang kamu melakukan sesuatu bisa mengurangi amal ibadah. Maka hati-hatilah dalam berjalan, hati-hatilah dalam beribadah, hati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Untuk apa kita salat tahajud? Untuk apa kita pergi haji, sudah pergi umrah, tapi masih kita lakukan? Dan hati-hati, kebaikan kita bisa ditutupi dengan kejahatan yang sudah kita lakukan. Maka Rasulullah mengatakan, atadrun nama yang muflis. Kalian tahu tak orang-orang muflis itu? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu. Ya Rasulullah, orang muflis itu orang tak punya duit. Ya. Apa kata Rasulullah? Oh tidak. Saya cerita sekarang bukan cerita dunia, bukan cerita dunia. Saya cerita nanti di padang mahsyar. Orang yang rugi itu barang siapa yang dia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia datang dengan ibadahnya, dengan salatnya, dengan hajinya, dengan puasanya, dengan tahajudnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya. Tetapi sebulan itu wasyata ma'ala, dia mendalimi sebulan, mengatakan macam-macam untuk sebulan dan sebulan. Maka nanti di padang mahsyar kata Rasulullah, diambil oleh Allah kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sahabat bertanya, kalau kebaikan dia sudah habis bagaimana ya Rasulullah? Diambil kejahatan orang yang dia zalimi, diberikan lagi kepada dia. Kalau sudah habis bagaimana ya Rasulullah? Supaya orang fitnah, jadi dilemparkan ke dalam neraka. Jadi mahal kita pahami, hidup kita ini bukan di dunia saja. Jadi kan Rasulullah SAW bersabda, itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi
nikmat Allah itu kan ada 100 tentu nikmat Allah tentu 100%. Yang di dunia yang kamu kejar ini ada Rasulullah itu baru 1%. 1%. Maka nikmat yang kita nikmati di dunia ini ada nikmat jabatan, nikmat duit, nikmat harta, nikmat nyawa, nikmat anu. Itu 1% yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 1%. Di bulan itu 0,0 sekian, di bulan itu akhirnya 1% semuanya. Maka kalau kita hanya mengejar dunia saja, yang 1%, berarti bodoh. Bodoh. Nikmat Allah kan 100. Masa kita kejar cuma 1%? Itu pun 1% dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Di bulan bermewahnya, ya. Itu fasilitas yang kita dapat sekarang. Orang yang pintar itu, dia bukan 1% yang dia pintar, 99% lagi nikmat Allah yang dia pintar. Bagaimana supaya mati itu enak juga mati? Rupanya 99% itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang sudah berpisah tubuh dan rohnya. Makanya waktu meninggal itu nikmat di situ. Ini nanti itu nikmat gitu. Jadi makanya kenapa orang mati syahid ini bagi karena nikmatnya mati syahid itu luar biasa. Nikmat kematian itu luar biasa, lebih daripada 1%. Kemudian yang kedua, nikmat alam barzakh diberikan juga oleh Allah, lebih daripada 1%. Kemudian nikmat diberikan kepada manusia, lebih dari 1%. Nikmat ketika manusia dimasukkan ke dalam surga, thumma tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Aku sempurnakan semua nikmat yang diberikan dari 100%. Yang sudah diberikan sekian persen. Ketika masuk ke dalam surga, sisanya semua aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Maka sekarang kita di mindset kita, bagaimana kita atur yang 1% dapat kita sedikit. Nyampe gara-gara 1%, seorang ayah yang bunuh, seorang anak bunuh ayah, seorang saudara bunuh saudara kandungnya sendiri, seorang anak bunuh ibunya sendiri, seorang ibu bunuh anaknya sendiri. Lebih 1%, kan bodoh namanya. Itu bodoh. Sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat 99% lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mati kumanga mati dibaca. Dibaca apa mati? Dibaca di dalam bahasa mati dibaca. Susun strateginya di sini kita susun. Makanya nanti amal ibadah itu kata Ibnu Abbas. Amal ibadah itu dua. Yunabbahul insan bima qaddama wa akhar. Nanti pada hari kiamat nanti dinampakkan amal ibadah manusia qaddama wa akhara. Sebelum ini tasik Abbas, sebelum mati dan setelah mati. Sebelum mati mana? Sebelum mati salat kita, ibadah kita, puasa kita, umrah, haji, sedekah, zakat, kita memilih anak. Itu sebelum mati. Maka waktu kita meninggal dunia, sijil diri itu kita tertutup semuanya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi lagi. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kalau ada kekeliruan malaikat ini merubah, tidak bisa merubah sama sekali. Ini namanya sijil diri itu. Semua tertutup semuanya. Jadi tidak bisa ada merubah. Oh, kalau ingin merubah bagaimana caranya? Hanya yang merubah. Bima qaddama wa akhara. Dan amal ibadah setelah mati, itu tidak ada kaitannya kita tadi. Itu di luar itu. Maka nanti ketika di badan mahsyar yang setelah mati disempurnakan oleh Allah dimasukkan ke dalam kitab ini. Apa ini? Nah, itu tiga. Kata Ibnu Abbas, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin salih, dan pula. Kita dapat wakaf produktif. Kalau ada apa? Kita sudah meninggal terus mengalir. Kita ada anak sampai ada doanya itu terus mengalir ke orang tuanya karena ikatan emosional baik dengan ayah maupun ibunya. Kemudian yang ketiga, adakah yang bermanfaat? Ada, berarti terus mengalir. Oh yang tahu, berarti tahu. Oleh yang anak lagi berarti amal ibadah tidak cuma ada yang dalam kitab saja. Anak saleh anak, ilmu bermanfaat anak. Kemudian wakaf tidak, anak wakaf lebih. Jadi dia juga ada. Maka ketika diberikan kepada puasa, cuma di kitab saja, di luar itu tidak ada apa-apa. Ya, ini namanya yaumul di, itu yaumul qiyamah, yaumul maqfi. Maka kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan yaumul qiyamah itu dalam satu tafsir yaumul qiyamah. Tetapi beliau membagi lagi
Yaumul kiamat itu yang dikatakan kiamat. Seorang sudah berpisah dengan roh itu sudah kiamat. Ya? Jadi maknanya apa? Itu kiamat bagi orang itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada ibadah lagi, tidak ada puasa, tidak ada haji lagi. Maka dia sudah beristirahat. Kemudian juga alam bangsa itu dikatakan yaumul kiamat juga. Karena akhir dari ibadah, tidak ada apa-apa lagi. Hari kebangkitan itu juga yaumul kiamat. Yaumul hisab, yaumul kiamat kata Allah. Surga neraka, yaumul kiamat. Maka kalau cerita yaumul kiamat itu dimulai dari ketika roh itu berpisah dengan tubuhnya. Wal tafatis sa'u bis-sa' ila rabbika yawma idzil masaq. Wal tafatis sa'u bis-sa', dalam satu tafsir itu kaki diikat dengan kaki yang begitu berdua. Atau dalam satu tafsir wal tafatis sa'u bis-sa', as-sa' ini maknanya dunia, sa' yang sebenarnya maknanya kematian. Artinya ketika seseorang satu kakinya masih di dunia, satu kakinya sudah alam akhirat, di situ dia baru tahu diri. Kalau dia belum beribadah, dia berbuat kebaikan, dia terus berbuat kejahatan. Sekarang kita lihat. Sudah berarti ini 4. Jadi 4 yang tidak bisa dapat syafaat, tidak bisa dapat syafaat. Siapa apapun nantinya. Maka Rasulullah mengatakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa keluar. Salah satunya siapa? Yang pernah kita ceritakan, yang bisa keluar dari neraka akibat izin Allah itu ada seorang pemuda yang ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Jadi ceritanya memang panjang, Tetapi di situ diungkapkan hadis itu ada seorang pemuda yang sudah ribuan tahun di dalam neraka. Itu mayat berapa? Dan dia bisa kasih syafaat sebenarnya. Hanya yang sampai itu temannya. Soalnya tidak apa-apa pun tidak. Perintah Allah tidak dijalankan. Tetapi keluar dari dunia apa? Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan. Itu betul. Hanan itu maknanya kalau seorang ibu ketika anaknya sakit dalam kejahatnya anaknya, hati seorang ibu hati yang begitu sayang kepada anaknya, ya. Apapun kejadian, anaknya berada di mana saja, ketika dia tahu anaknya sakit atau apapun terjadi, dia pergi melihat. Itu namanya hati. Semarah-marahnya seorang ibu kepada anak durhaka, itu ketika anaknya minta maaf berapa kali, hati iman, itu hati benar, itu hati. Jadi makanya sesayang-sayangnya seorang ibu kepada anaknya, Rasulullah mengatakan Allah lebih sayang lagi kepada hamba dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Makanya di dalam neraka itu pemuda yang tidak salat, tidak puasa, tidak patuh, berani dia panggil Allah. Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan. Jadi Hanan itu begini, wahai Zat, wahai Allah, wahai Khalid yang mencintai hamba-Nya walaupun dia sudah berbuat dosa, tetap pasti cinta kepada saya. Yang mana? Jadi Hanan itu begini. Allah tidak pernah menginginkan seorang pun masuk ke neraka. Pasti menginginkan yang baik-baik. Seorang itu tidak pernah mengharapkan anaknya menjadi anak neraka, tidak. Menjadi anak yang baik. Seorang itu selalu mengharapkan anaknya menjadi anak saleh, bukan seorang pencuri, bukan seorang yang berbuat kejahatan. Maka dipanggil oleh pemuda, rupanya direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil pemuda yang dipanggil itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan ke depan Allah. Allah bertanya, kenapa kamu panggil saya? Pemuda ini mengatakan, saya tidak tahan lagi Allah. Sudah dibuat tahu kau bakar saya. Tidak ada balik. Terbayangkan pemuda balik lagi. Balik ke neraka. Pemuda ini akhirnya apa? Ketika kembali ke neraka, dia tahu sifat Allah itu Hanan. Dia balik lagi. Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan. Sudah balik ke neraka. Diulangi sampai 3 kali. Ya Hanan, Ya Hanan. Apa firman Allah kepada mereka? Wahai malaikatku, ini pemuda ini kalau masuk ke dalam surga ini, waktu kepada tidak, semua tidak ada. Sekarang saya maafkan dia, gara-gara kasih sayang kepada dia, karena dia memanggil satu nama kepada Allah. Sekarang mandikan dia dan masukkan ke dalam surga. Ya. Makanya para sahabat
sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekarang kita lihat. Ya, kalau di sini al-ma'fu wal jaza. Jadi kata Imam Sawi, al-ma'fu wal jaza. Yaumuddin itu kami tidak yakin kepada hari kebangkitan dan kami tidak yakin kepada hari pembalasan. Tidak yakin kami. Sudah sekali kita. Hatta atana yakin. Ini pengakuan mereka sendiri. Ya, cuma sampai datang kepada kami kematian. Sampai datang kepada kami kematian. Maka yakin itu, ini terjemahannya sudah mulai apa namanya? Kalau di tempat lain itu diterjemahkan sehingga kami tidak tahu yakin, baru yakin. Rupanya yakin itu diterjemahkan yang kematian. Dari kami hidup sampai kami mati, dalam rentang waktu itu kami tidak pernah yakin kepada Allah. Kami tidak pernah yakin hanya kepada kita. Kami selalu perlu Allah. Hatta tanya. Ini ditafsirkan dengan ayat lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, berbuatlah kebaikan sampai mati. Sampai mati. Makin caranya. Makanya kita di dalam surah Al-Fatihah, kita kan baca ayat ini. Cuma kita tidak paham kadang-kadang. Ayat apa ya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau di dalam apa namanya? Tafsir Quraisy, beliau mengatakan siratal mustaqim asyari al-wasi kata beliau. Orang-orang tak pernah mengenal sirat itu syari al-wasi. Kalau syari al-wasi itu syariat namanya asyari. Tetapi sirat dalam berbagai literatur tafsir dan berbagai literatur kamus itu diungkapkan sirat itu digunakan bukan pada makna sebenarnya, tetapi makna majas. Makna majas. Quraisy tidak mengatakan itu sirat itu kata beliau sama saja seperti zirat, seperti sirat. Tidak sama ya. Kenapa tidak sama? Itu zirat itu bahasa Bani Atrah, bahasa Bani Atrah. Kemudian sirat sim itu bahasa Quraisy. Sehingga ketika turun Al-Quran fatahawwala sirat ila sirat, sim itu berubah menjadi sa. Kenapa berubah menjadi sa? Kalau dibaca dalam bahasa Quraisy itu sirat itu jalan betul-betul jalan. Betul-betul jalan. Tetapi dalam bahasa Quran sirat itu bukan jalan tetapi makna majas. Makna majas. Apa makna majasnya? Kita ambil tafsir At-Tabari. At-Tabari adalah salah satu tafsir bil Mahfuz yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Apa maknanya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya? Al-Fiman fil amal. Ya Allah, tunjuki kami ya Allah, berikan petunjuk kepada kami supaya kami konsisten dalam beribadah. Konsisten beribadahnya. Inilah waktu rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Kalau kita sekarang sayang kepada anak kita sampai mati berbayangkan. Kalau kita sekarang sering bersedekah sampai mati kita berdiri bersedekah. Kalau kita senang baca Al-Quran dari hidup mati benar baca Al-Quran. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Maka pada suatu hari malaikat Jibril akan menangis dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mayukika ya Jibril? Kenapa kamu menangis ya Jibril?" Apa kata Jibril? "Saya tidak tahu masa depan saya. Apakah saya terus seperti ini? Ataukah saya seperti iblis? Yang dulu iblis itu beribadah dengan saya 7.000 tahun. Dalam satu tafsir 70.000 tahun namanya. Apakah saya akan seperti iblis itu?" Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Makanya konsistenlah kamu dalam melakukan perintah. Konsistenlah kamu setiap apa yang aku larang. Tidak boleh. Salah satu larangan Allah kepada Jibril apa? Ya, kita kan selalu mendengarkan perintah. Turunkan wahyu. Dijaga, betul, baca kaumnya. Larangan apa kepada Jibril? Lupanya larangan Allah kepada Jibril. Allah pernah melarang Jibril untuk turun kepada Nabi Muhammad selama 12 hari. Selama 12 hari. Sehingga Nabi Muhammad selama 12 hari Jibril tidak bersama beliau. Sehingga istri yang berhak Ummu Jamil apa katanya? Katarakaka syayatinka, setan-setan yang sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Ini kata Ummu Jamil. Ummu Jamil. Kemudian kata orang Quraisy, Jibril sudah meninggalkanmu, kamu sudah tinggal sendiri sekarang. Maka Nabi Muhammad udah nyumpukkan dia berkata boleh. Rupanya ketika hari 15 turunlah Jibril. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah kamu tidak rindu lagi
Dan Allah tahu masa depan saya. Jibril, malaikat yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, takut sekali kepada Allah. Ya Allah. Termasuk iblis dan setan. Iblis dan setan kita bisa melihat nanti di dalam Al-Quran. Ada ucapan yang dua kali diucapkan. Yang pertama ketika perang Badar, inni akhafullah, inni arama la ta'awun, inni akhafullah. Kata siapa? Iblis dan setan. Saya melihat mereka tidak bisa melihat wahai kafir Quraisy. Begitu iblis dan setan berubah menjadi manusia, membantu orang kafir Quraisy ketika perang Badar. Iblis dan setan berada pada lini pertama dalam wujud manusia. Akhirnya apa? Memberikan semangat kepada mereka. Mereka tidak tahu kalau iblis dan setan. Maka 12.000 orang itu termasuk iblis dan setan. Kelompok Rasulullah cuma 313 orang. Itu pun yang punya pedang cuma Mikdad dan Musyid. Yang punya pedang. Kemudian yang punya kuda begitu juga. Yang punya besi orang. Nah, dia tahu anak kuda. Yang lain jalan kaki. Sedangkan orang Quraisy senjatanya ada 200. Senjata 200. Kuda 200. Baju besi 200. Sehingga itu dari mana ya? Dipasok oleh Abu Lahab. Maka Abu Lahab itu benar. Nama saya akan terangkat. Kenapa? Yang masuk senjata itu saya. Rupanya apa? Rasulullah sebelum berperang ya termasuk tadi. Ya Allah, berikanlah kami as-sifat, konsisten dalam beribadah, konsisten dalam berperang. Artinya ketika kami perang, anak muda ya, kami siap mati ya. Rupanya Allah terlalu dengan doa Rasulullah diturunkanlah malaikat. Malaikat ini bisa dilihat oleh iblis yang berada pada lini pertama dan mereka tadi pecah kecil. Tidak oleh orang kafir. Bahkan dulu orang itu kan punya senjata. Dijawab oleh setan yang berubah wujud tadi. Ini ahamala tarau. Saya melihat tapi tidak bisa kalian lihat. Ini ahamullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan hancur mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, iblis mengucapkan kalimat ini ahamullah ketika berada dalam neraka. Dia mengakui dosa-dosa semuanya dan dia mengatakan ini ahamullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat manusia. Ketika masuk neraka, entah dulu ya Allah, ada yang bertahan. Ketika dibina, entah ya Allah, ada yang bertahan. Tak pernah ada yang bertahan. Saya takut sekali kepada Allah. Yang memiliki ini setan, orang mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata malaikat Jibril mengetahui masa depan saya. Ya, jadi makanya nanti saya takut seperti saya takut sekali kepada Allah karena tiga hal ini. Optimis saja mendirahmati Allah. Ini makna harta dan yakin. Binanci kita cuma menjadi noda ibadah dan baca Quran. Jangan pernah tinggalkan nanti baca Al-Quran sampai mati nanti, sampai mati. Jangan sampai baca Quran nanti waktu meninggal dibacakan oleh orang lain, beda-beda kita. Nyo sebelum dibaca itu enggak baca roh ini. Sebelum kita disarankan oleh orang lain kasih maya begitu. Ini beda yang anak maya. Itu tahu itu maya ini pula kayak sih. Nah, ada orang salah di Palembang, kecuali mayat. Ya, yang lain mayat di penduduk. Ya. Bagaimana itu jenazah jadi mayat. Ketika teman di rumah itu pakai payung apa? Waktu menikah pakai payung, waktu menikah pakai payung. Ini seperti kita apa sertifikat lahir. Sertifikat mati haji sertifikat. Rupanya mati sertifikat haji. Jadi kau boleh kau sendiri sedang dimain dalam perjalanan. Ini makna yakin. Jadi makanya kita dalam salat kalau kita pahami makna ihdinas siratal mustaqim, mudah dari bacaan. Bahkan ada 17 kali sehari kita baca. Ya Allah, saya konsisten dalam beribadah. Baik konsisten dalam berjamaah, konsisten saya bersedekah setiap bulan, bersedekah lebih setiap bulan sampai sedekah. Maka Rasulullah mengatakan begini, saya benci sekali kepada seorang yang dermawan setelah dia meninggal. Dia meninggal dermawan. Dia bertambah yang meninggal ini kan menderita beliau. Ini yang jino Abi Handaya. Wakam gitu kan. Nyoya wakam dan lalu kita jauh dulu deh. Baca dia udah meninggal ada. Yang meninggal setelah yang meninggal mana kayak itu dapat kilo. Itu dapat wakam kayak begini. Ini makna harta. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim itu maknanya apa? Berikan
bagi-bagi, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Iya. Syafaatnya anak beri. Kalau sudah ada pasti syafaat itu. Anak beri syafaat. Rasulullah mengatakan pemberi syafaat itu khamsah kata Rasulullah. Ada 5. Al-malaikah. Rupanya mereka bisa buat juga syafaat, bisa memberikan juga syafaat. Jadi makanya salah satunya apa? Malaikat berdoa. Ketika roh kita meninggal dunia, malaikat berdoa itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Apa doanya? Wasalla alaihi. Makna salat jadi istighfar alaihi. Rasulullah malaikat beristighfar. Ya malaikat. Makanya setiap kita berbuat kebaikan, tidak akan dikenal oleh Allah. Ketika dikenal oleh Allah, Allah akan memberikan kepada seluruh malaikatnya. Maka ibadah kita diikuti malaikat. Nah, benar yang mana diikuti malaikat. Walaupun tidak benar apa namanya, anak itu di dunia anak dunia aku itu di manusia. Lebih baik itu di malaikat, menyetujui di manusia. Balik-balik berapa orang yang kenal mereka. Itu kita lihat kita meninggal dunia. Kita lihat orang sangat. Begitulah orang mengenal kita. Mati-mati anak pemilik, anak pemilik alat, anak pemilik. Yang sana cuma berapa saja. Yang jauh cuma berapa. Oh, bujik kita udah kenal. Di Pulau Beto ya, di Pulau Beto. Karena kita terkenal di dunia, malaikat lebih daripada itu. Setiap kita berbuat kebaikan itu pilih malaikat. Nana kita lebih. Makanya ketika kita meninggal dunia, itu malaikat juga lupa. Biar saya yang mandikan dia ya Allah. Biar saya yang bawa dia ke atas ya Allah. Biar saya nanti dia ya Allah. Ini apa namanya dialog Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu tak yang berbuka malaikat dia? Itu malaikat yang lupa. Orang dia lupa. Kenapa? Karena dia sudah kenal orang itu. Dia kenal orang itu. Ya, dia kenal lebih baik. Jadi makanya waktu kita beribadah, baik kita atau mana pun kita atau yang dari bawah, maka kita anak boleh dia atau anak boleh dia atau, orang berani maka kekuatan. Ya, anak boleh dia atau anak boleh dia. Kita cuma diri kita dan Allah saja. Kalau nanti Allah tahu apa kasih tahu malaikat. Kalau tidak, itu masalah gara-gara itu. Kalau tidak itu banyak gara-gara itu. Itu dia Allah yang para malaikat. Maka saya sayang sekali pada dia. Malaikat menjawab, kalau kau sayang kepada seorang apalagi kami akan sayang kepada seorang. Tidak mungkin malaikat tidak sayang kepada hamba Allah. Dan dia tidak tahu namanya anak mungkin. Nanda ini. Anak kita kalau sudah cinta kepada seorang pemain bola, nama-namanya dia duri. Nadia ini, nomor 40 itu mana? Pak Tinggai, Pak Belum, itu pun ada dia. Kenapa? Karena dia sudah cinta sekali pada pemain bola. Maka kalau kita sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, nanti dia duri. Allah Subhanahu Wa Taala dan para makanya yang diberikan kepada al-malaikat yang pertama. Kemudian kata Nabi yang kedua, an-nabiyun. Jadi Nabi tidak mengatakan al-anbiya, tetapi an-nabiyun. Para nabi. Sudah. Kemudian yang ketiga, as-syuhada. Orang yang mati syahid. Ada juga yang mengatakan mati syahid itu apa? Perang Badar, itu perang Badar. Itu yang perang Badar dia bisa menolong orang lain. Ada yang mengatakan tidak. Yang matinya dapat pahala syahid seperti seorang ibu ketika melahirkan dan meninggal dunia. Ada orang terkapar, orang mukmin terkapar dia mati syahid pahala syahid. Ada orang tenggelam dia dianggap sebagai mati syahid. Kemudian yang keempat, al-mu'minun, orang-orang mukmin. Makanya satu pengajian kita ini bisa menolong satu sama lain nanti pada masa. Maka nanti simpulannya Allah menolongi Allah di bulan kamu sembuh untuk kamu ya Allah. Biar mereka bisa kasih tempat. Yang terakhir masalah itu urut saleh atau dalam bahasa lain saleh kan. Tetapi kita Rasulullah. Yang kelima ini tafsiran dari pada Fama tafa'u syafa'at syafi'i. Tidak benar ada gunanya syafaat. Lima-lima ini tidak bisa menolong seorang ayah yang dia tidak salah, atau seorang ayah yang kering, atau seorang ayah yang selalu menolong Al-Quran, atau seorang mukmin yang dia itu tidak yakin pada hari kebangkitan. Maka yang memberikan syafaat lima tadi tidak ada tidak bisa memberikan syafaat kata Rasulullah. Inna bi'idznillah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna fama tafa'u syafa'atu syafi'in itu manafi.
Itu fa'atih. Maknanya apa? Kalau sudah masuk 4 orang tadi di dalam neraka, fama tafa'u syafa'u syafi'. Itu fa'atih. Maka otomatis dia tidak bisa keluar dari neraka berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini disebutkan al-Qur'anu annahu tujadu syafa'ah lakinnaha ghairun nafi'ah. Syafaat ada tapi tidak bermanfaat bagi mereka. Amal saleh ada tapi tidak bermanfaat bagi mereka. Inilah firman Allah ketika Abu Lahab. Jadi waktu Abu Lahab barangnya tasyada Abi Lahab berkata, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Apa ma aghna anhu maluhu? Hartanya tidak bisa menolong dia. Wa ma kasab. Kasab itu siapa? Anak-anaknya tidak bisa menolong dia. Pertanyaannya, siapa anak Abu Lahab? Ya, siapa anak Abu Lahab? Anak Abu Lahab 4. Satu orang itu sama seperti ayahnya, sama seperti ibunya. Tetapi 3 orang ini dia masuk Islam ketika Fathu Makkah. 3-3. Maka kalau seandainya Abu Lahab jadi mendengar ayat itu, dia mungkin akan masuk Islam. Kenapa? Ini adalah ilmu Allah. Allah menceritakan masa depan 3 anaknya yang masih kafir, yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Tetapi apa? Sehebat-hebat 3 anaknya ini tidak bisa menolong kamu, wahai Abu Lahab, tidak bisa menolong istrimu, dan tidak bisa menolong saudaranya dari itu. Bisa selamat dari neraka, tidak bisa. Maka ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anaknya juga tidak bisa menolong. Kau sendiri sedang main dalam itu. Kasih kata ini nanti ada pertanyaan. Nanti oh ya ada ya. Pertanyaan Bapak ini sebelumnya sudah pernah ditanyakan juga. Ada seorang anak yang dia meninggal dunia. Kecuali kita jawab, tidak adopsi. Kita berikan ini, berikan ya. Apakah anak ini bisa berikan syafaat? Mungkin anaknya berdoa untuk bersiroy. Kama rabayani sabila. Makna rabayani itu termasuk dalam kalimat itu rabayani. Ada apa dia agung di dunia dan lain sebagainya. Kama rabayani sabila. Maka nanti kita itu dapat pahala apa? Tak percaya. Balik-balik nanti mungkin dia mungkin mudah-mudahan benar. Ya Allah, Tuhan yang punya menggunakan itu sama ya Allah. Tetapi dia itu bermanfaat kedua orang tuanya, kedua orang tua yang tadi meninggal dunia. Tapi kalau dia berdoa juga bisa saja. Tetapi tidak sama seperti anak yang saleh. Karena itu anak yang saleh itu anak kandungnya, mempunyai ikatan emosional, Ada seorang itu mendatangi saya begini, Ustaz, Allah nasihat dia lu tanya apa lu kok nasihat lu nanya dia lahir Allah nasihat dia apa saja bu pada masa Rasulullah sudah pernah terjadi seperti ini. Ada seorang sahabat berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak itu pada lahir nikah. Sudah berapa kali kita Rasulullah? 3 kali. Saya berdoa lagi kepada Allah supaya anakku sebentar lagi menikah lagi. Itu dia sama. Anakku yang menikahi akan mencari kepada pasangan. Ketika seorang sibuk lagi mereka akan mencari anak, akan mencari. Dia akan memegang bahunya dan mencari ayah dan ibunya dan langsung membawa ke depan pintu surga. Sehingga mereka bertanya, hal kisah sirat, apakah sudah melalui sirat? Dijawab oleh orang tua dari kami tidak tahu sirat itu apa. Apakah sudah dihisab? Kami tidak tahu hisab itu apa. Ditanya dengan siapa kami? Dengan anak kami. Ditanya kepada anak, kami di sini siapa? Izin Allah. Kami itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kalau betul-betul tidak punya anak, kan kita tidak punya anak saleh, yang bertanya nikah, adopsi yang tidak kuat anak tidak ini, maka berbedanya mungkin. Jadi kalau tidak ini, kalau mungkin ini pelajaran. Ya. Kemudian saya katakan buka kepada ibu, udah nanya, berarti Allah saya buka kepada ibu, saya buka. Kemungkinan itu seperti kejadian ada anak sudah dewasa di pohon ujinya. Ada anak sudah dewasa tidak menjadi anak yang saleh. Anak yang bayar sudah tanggung jawab ibu sudah berdosa. Ya kita tutup begini. Jadi kejadiannya di samping kamar. Jadi ada orang satu
ditahan. Saya tidak punya anak. Teman saya di negara-negara rupanya di sampingnya ada seorang yang begini. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Mampu menyembuh ya Allah. Anak putri mau kayak ada orang, anak lupa binatang, anak binatang, anak putri ya Allah. Apakah dia kami ya Allah? Ketika itu teman saya tidak mereka menyembuhkan lagi, menyembuhkan lagi juga. Gimana cara? Akhirnya dia bertanya ke saya. Gimana cara? Nelah kepek, nelah kian Allah. Ya Allah berikan anak, berikan lagi. Berdoalah seperti mana bisa saja. Apa doa seperti bisa saja? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah karuniai kepada saya dari sisimu ya Allah keturunan yang baik-baik yang cerah ya Allah. Kan itu Nabi Yahya. Walaupun cuma 3 tahun menjadi seorang nabi, walaupun saya dibuka lehernya oleh Bani Israel, tetapi sampai beda kalau Nabi belum ada di mana bukan berpikiran apa. Lagi apa yang boleh ada juga lain. Beda lagi aku, tapi mintalah keturunan yang saleh, keturunan yang baik-baik. Kita lagi sesuai dengan ayat Quran ini. Rabbana, doa itu sudah boleh kita ulang. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya benar. Dan satu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas kenapa mereka masuk ke situ. Kenapa tidak mau ditolong? Kenapa tidak mau ditolong Pak tadi? Kenapa mereka itu dibiarkan begitu saja? Mereka nanti menentukan sendiri alasannya kenapa. Ya. Ini cerita tentang dunia yang di depan itu pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka